Burning down jungle clears the land for crops like power. Bukan dipotong, karena kalau dipotong dia ada bulatan yang rapi. Yang sejumlah prajurit TNI berseragam ricu dengan warga. Tidak mencekam, Anda jangan ke pinggir kota. Di Roma ini, bagi saya itu sudah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Flip Film Studio. Dalam segmen Yaping Flip Film, tempat kita bahas anime, tokusatsu, film, dan series di Jepangan. Kita lagi-lagi mendengar berita duka dari teman-teman kita di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang sekarang lagi terkena bencana banjir bandang dan longsor yang menelan ribuan nyawa manusia. Saya ucapkan duka yang mendalam kepada warga yang terdampak. Juga terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang bersedia untuk mengerahkan waktu, tenaga, dan finansial untuk bersolidaritas membantu para warga yang terdampak di saat pemerintah kita yang lamban dalam penanganan bencana. Seyogianya ini dapat menjadi peringatan bagi pemerintah kita yang tak henti-hentinya membabat hutan untuk lahan kelapa sawit dan juga industri ekstraktif. Di antara tu dan sawit, di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain, adalah langsung tanam sawit. Dan juga jawaban dari pertanyaan Gus Ulil. Pertanyaan baliknya adalah, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Nah, pada segmen Yaping Film kali ini, aku mau bahas film komedi santai tentang masyarakat pedalaman Jepang yang berjudul Woodjob, yang diproduksi pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Shinobu Yaguchi, seorang yang terkenal dengan film komedi seperti Waterboys dan Swingers. Buat Gus Ulil, Pak Prabowo, dan mereka yang pro industri ekstraktif dan kelapa sawit, jika kalian malas membaca dan belajar dampak dari pembalakan hutan lindung, minimal kalian nonton film ini. Oke? Tanpa berlama-lama, ini dia Woodjob. Jadi, cerita film ini berpusat pada Yuki Hirano yang diperankan oleh Shota Sometani, laki-laki malas dan ceroboh yang gagal masuk universitas sekaligus putus dengan pacarnya. Kemudian, secara random, ia ingin mengikuti pelatihan untuk menjadi penebang pohon. Karena poster gadis cantik yang bernama Naoki Ishii yang diperankan oleh Masami Nagasawa. Tapi jangan salah, penebang kayu di sini bukan penebang kayu yang serampangan dalam menebang pohon seperti di Indonesia. Penebangan kayu di sini dilakukan sesuai kebutuhan, dikelola secara berkelompok, dan juga ada upaya untuk mengembalikan pada ekosistem awalnya. Selepas training usai, ia pun memilih tempat bekerja di sebuah pegunungan, didampingi oleh seniornya yang kasar dan tegas bernama Yoki Lida, yang diperankan oleh Hideaki Ito. Dan di sanalah kisah ikatan Yuki, Yoki, Naoki, dan masyarakat perdesaan pun dimulai. Tenang, ini bukan film berat kayak Pieta in the Toilet yang pernah aku review kemarin. Ini film ringan banget buat kalian pecinta film komedi, Sign of Life, atau kalian yang lagi capek kerja dan pengen nonton film tanpa perlu mikir plot. Aku rekomendasikan film ini untuk kalian tonton. Dibalut dengan nuansa perdesaan yang membuat kalian serasa nonton film sambil liburan. Ikatan antara Yuki Hirano dengan Yoki Lida, kisah cinta tipis-tipis Yuki dengan Naoki, dan yang pastinya pesan moral yang dalam banget tentu saja. Pertama, kita bahas Yuki Hirano yang diperankan oleh Shota Sometani. Seorang anak manja dan ceroboh yang terbiasa hidup di tengah perkotaan yang serba berkecukupan. Lantas dengan terpaksa menjalani pelatihan kerja menjadi penebang pohon di desa Kamusari, yang berada pada pegunungan terpencil demi gadis yang ia lihat dalam sebuah poster. Yuki tinggal dengan senior yang kasar, namun cekatan dalam pekerjaannya. Di awal, Yuki ditampakkan sebagai pemuda yang ringkih dan tidak bisa diandalkan. Enggan meminum air dari sungai langsung, jijik dengan beberapa masakan warga desa, enggan bertegur sapa,
malas, dan ceroboh. Tapi lambat laun Yuki sedikit demi sedikit mulai lihai dengan pekerjaannya. Mulai mencintai pekerjaannya sebagai penebang pohon, dan sedikit demi sedikit menjadi akrab dengan Yokilida yang merupakan seorang penebang pohon yang rumahnya ditinggali oleh Yuki. Pengembangan karakter Yuki bagiku bagus banget. Dari pemuda yang terpaksa bekerja menjadi seorang yang menikmati pekerjaannya, bagiku didevelop dengan cukup halus dan bertahap. Bagaimana hubungan Yuki dengan Yokilida dan Naoki, keakraban Yuki dengan warga desa, Yuki yang pertama kali menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, kekaguman Yuki terhadap Yuki yang sedikit demi sedikit menghormati kepercayaan warga desa, dibangun sangat elegan sehingga kita turut merasakan emosi dari Yuki. Acting dari Sota Sometani bagus banget. Dari seorang yang lugu dan ceroboh sampai menjadi seorang yang sedikit mampu melakukan pekerjaannya, terasa sangat meyakinkan. Kemudian ada Naoki, sebenarnya tokoh yang cukup penting untuk karakter Yuki, tapi tampak cuma beberapa adegan dan bagiku cukup efektif. Karena yang ditekankan dalam film ini bukan kisah romansa antara Yuki dan Naoki, tapi bagaimana Yuki membangun kedekatan dan kepercayaan dengan warga desa, juga sebaliknya. Dan trauma Naoki yang sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang dari kota, sedikit memberikan tambahan konflik serta memberikan informasi bagaimana keraguan warga desa terhadap orang asing. Kisah romansa tipis-tipis antara Yuki dan Naoki terasa elegan, nggak dilebih-lebihkan, ya cukup dengan makan bareng, saling berucap selamat tinggal. Sudah cukup untuk memberikan informasi bahwa mereka saling mencintai. Acting dari Masami Nagasawa di sini juga cukup bagus. Dari logatnya yang sedikit kasar dan cara berjalan Masami cukup meyakinkan sebagai gadis yang hidup di wilayah perdesaan. Dan yang terakhir, Yokilida, seorang yang cekatan, tegas, dan kasar yang rumahnya menjadi tempat Yuki untuk bermalam sekaligus menjadi senior Yuki. Pada awal-awal, Yuki terpaksa membimbing Yuki, mengingat Yuki adalah seorang yang tidak bisa diandalkan ketika bekerja. Tapi lambat laun, Yuki melihat sisi lain Yuki, yang menikmati pekerjaannya sebagai penebang pohon, dan hubungan mereka menjadi akrab seiring berjalannya waktu. Acting dari Yuki juga keren banget sih. Bagaimana cara dia menjalankan gergaji mesin, memanjat pohon dengan cekatan, memikul pohon gelondongan, kerasa banget kalau dia bukan sosok amatiran. Garis besar dalam film ini adalah tentang hubungan manusia dengan alam. Hal tersebut terlihat dari cara warga desa memperlakukan pohon. Menganggap pohon bukan hanya sebagai komoditas, tapi juga sesuatu yang sakral yang mesti dijaga keberlangsungannya secara turun-temurun. Dari sudut pandang perjalanan si Yuki, kita sekaligus belajar bagaimana masyarakat menjaga keberlangsungan hutan. Bukan hanya berpikir tentang uang, dan uang, kita diajak untuk sejenak merenung apa yang terjadi jika kita menabang pohon secara serampangan, tanpa memikirkan bagaimana keberlangsungan anak cucu kita di masa depan. Kita juga diberikan adegan-adegan mistis Dewi Pelindung Pohon yang bagiku sedikit relate dengan Indonesia yang kaya akan mitos, tapi kerap kali dikerdilkan oleh masyarakat urban dan industri hiburan Indonesia, terutama film horor. Padahal, jika kita mau sedikit saja belajar untuk menafsir ulang cerita-cerita mitos dari warga, mungkin kita dapat menemukan hasanah kebijaksanaan dari sana. Scene teman Yuki berkunjung bagiku merupakan bentuk kritik dari masyarakat modern yang acap kali meremehkan warga yang tinggal di pelosok pedalaman, yang mereka anggap sebagai masyarakat terbelakang. Kita bahas sinematografi pada film ini. Selayaknya film komedi ataupun film Sign of Life pada umumnya, color tone-nya dibuat cerah yang memberikan nuansa santai dalam film. Ada satu scene yang menarik untuk kita perbincangkan, yaitu pada scene Yuki berangkat ke tempat pelatihan. Aku nggak tahu nama shotnya apa, tapi penggunaan shot fokus pada ekspresi Yuki berjalan sambil menunjukkan bagaimana warga kota berlalu lalang. Bagiku keren banget sih, untuk menunjukkan nuansa perkotaan yang sesak dan penuh dengan orang yang bergegas.
Penggunaan shot tersebut bagiku cukup unik dan pas untuk menunjukkan nuansa perkotaan. Dan kontras banget dengan nuansa pedesaan yang dibuat seakan-akan luas dan tenang. Scene yang gak kalah memorable bagiku ketika scene Yuki memanjat pohon untuk mengambil benih. Lantas kita disuguhkan pemandangan matahari terbit dari atas pohon di hutan. Ditambah alunan instrumen Celtic ala-ala film fantasi yang memberikan nuansa tenang dan jeda bagi penonton untuk rehat sejenak sambil melihat pemandangan yang luas. OST pada film yang berjudul Happy School juga kerasa chill dan santai banget, sesuai dengan filmnya. Humor slapsticknya juga ngakak parah sih. Karakter Yuki yang polos dan ceroboh digabung dengan Yoki yang kasar, juga warga desa, membuat kita tertawa lepas ketika kita menonton. Ditambah cerita mistis tipis-tipis yang elegan tentang Dewi Hutan di ending yang menurutku juga mantap banget. Aku melihat ada beberapa kekurangan dalam film ini. Salah satunya, mungkin beberapa humor terasa kurang relate bagi kalian yang tidak terbiasa menonton film Jepang. Karena ada beberapa humor yang terasa segmented. Ada juga beberapa humor erotis yang buat beberapa orang kurang nyaman untuk menonton. Juga penggambaran warga desa yang maskulin banget dan kurang mengeksplor peran dan kehidupan perempuan di sana. Penggunaan CGI ketika festival juga kerasa agak kasar, tapi aku bisa memaklumi karena ini film komedi yang tidak memerlukan penggunaan CGI yang bombastis. Dan juga mengingat bahwa scene tersebut tidak terlalu penting. Aku juga melihat beberapa detail kecil, yaitu para pemegang kampak yang terasa kurang meyakinkan ketika mengampak pohon saat festival. Kendati pun ada beberapa kekurangan, tak menafikan bahwa film Good Job layak untuk ditonton. Humor slapstick, romansa tipis-tipis dibalut dengan pesan lingkungan yang bukan hanya tempelan semata. Tapi kita juga diajak merasakan kehidupan, prinsip, dan kepercayaan warga desa Kamusari. Semoga berawal dari film ini, teman-teman sedikit banyak belajar dan berusaha semampunya untuk menjaga keberlangsungan ekosistem di sekitar kalian. Buat Pak Prabowo, sudah cukup kiranya upaya Bapak untuk memperbanyak kelapa sawit. Ya, aku juga tahu kelapa sawit itu juga pohon. Tapi jika kita harus memilih mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat umum di antara hutan lindung dan perkebunan kelapa sawit, yang pasti hutan lindunglah yang paling bermanfaat bagi masyarakat umum. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan serangga yang hidup di dalamnya. Oke, sekian video dari saya. Bila ada perkataan saya yang menyinggung atau keliru, silahkan teman-teman diskusikan dalam kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka, agar channel ini terus bertahan seperti Yuki yang menghadapi orang desa Kamusari. Sekian, terima kasih.